Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten hari ini aku nggak bahas ikan ya. Eh, akan sedikit membahas tentang konten free flyan ya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang salah satu burung yang sering dijadikan bahan free play ya, atau dilatih free play. Ini Alvin. Ini ada namanya Koketil, seperti nama channelku Alvin Koketil. Inilah si Alvin ya. Sebenarnya Alvin ini bukan yang ini teman-teman. Aku dulu punya Koketil yang mengawali aku bikin channel. Itu dulu Escape, si Koketilnya Escape. Jadi ini setelah 5 tahun aku pelihara berbagai macam burung dan akhirnya kembali lagi ngekip Koketil, atau bisa disebut Fog atau Parkit Australia, banyaklah namanya dia ya. Ini salah satu favorit buat anak-anak free play, dijadikan partner free play karena apa? Satu, harga sedikit terjangkau ya teman-teman daripada burung-burung lainnya. Kalau burung sankonur dan sebagainya kan dia sedikit agak mahal ya, rata-rata di jutaan ya, di atas ya 1,5 sampai dengan 2,5 juta ya, tergantung itu bahan ya. Kalau udah skill free play pasti lebih mahal lagi. Terus ini kedua, gigitannya nggak separah sankonur. Sankonur tentu saja gigitannya paruhnya itu sangat kuat teman-teman ya, kadang bisa sampai lukanya sampai sobek teman-teman. Aku udah sering digigit paruh bengkok sankonur punya kawan-kawanku, lumayan galaknya teman-teman. Kalau dia pas gigit betulan gigit ya, kadang sampai minimal ya jadi biru kayak kejepit pintu rasanya, kalau enggak ya sampai sobek. Itu bisa terjadi teman-teman. Terus kadang nggak terlalu ramah buat anak-anak main di rumah itu. Cuman kalau untuk segi mental, sankonur mentalnya lebih bagus ya, nggak terlalu kagetan. Kalau si Koketil ini teman-teman, ini gaya terbangnya keren teman-teman. Manuver-manuvernya sangat keren. Pokoknya gaya terbangnya itu keren kali teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat-lihat di channelku sebelumnya cara terbang Koketil macam mana ya, yang di konten-konten dulu lah, udah lama sekali ya. Kedua, tentu saja gigitannya nggak terlalu sakit, jadi ramah sekali untuk bermain bersama anak-anak di rumah ya, khususnya yang punya anak-anak di rumah. Ini sangat aman teman-teman gitu, paruh bengkok ini sangat aman. Terus yang selanjutnya, Koketil ini kalau sudah dewasa, apalagi yang jantan ya, khususnya yang jantan, dia pandai siul-siul teman-teman ya. Semua bunyinya itu seperti kita bersiul teman-teman. Kayak gitulah, kurang lebih mirip seperti itu. Itu bisa kita ajarin semua nadanya happy birthday, atau teman-teman mau ngajarin apapun tapi dengan cara siul ya. Nadanya kita cara ngajarinnya pakai kita siul, nanti dia bakal niruin apa yang sering kita ajarkan, nada siulnya teman-teman. Itu kelebihannya ya dibandingkan dengan burung paruh bengkok yang lain. Kalau sankonur kan nggak pandai teman-teman. Kalau si Pup atau Koketil ini dia pandai menirukan siul kita, bisa kita masterin intinya. Terus kedua udah berapa ya, pokoknya seterusnya si Koketil ini mirip dengan kakak tua teman-teman, tuh punya jambul. Ada juga yang warnanya putih, white face, dia yang jenisnya white face, dia warnanya putih polos, atau lutino itu kuning polos ya biasanya, terus matanya merah ya. Itu sangat mirip sekali dengan kakak tua. Bedanya kalau Koketil ini ada kelebihannya atau uniknya, bagian pipi sini ya, dia ada warnanya merah gitu. Kalau white face ya dia polos teman-teman, putih, nggak ada merah-merahnya. Kenapa aku suka yang normal? Karena ini ada oren-orennya di pipinya, unik. Terus jambulnya mirip kakak tua, makanya sering kita sebut sama pecinta burung namanya kakak tua mini juga. Jadi
namanya beragam teman-teman ya, banyak sekali. Terus untuk cara melatih free play ya, seperti halnya dengan cara melatih burung-burung yang lain ya, seperti gagak dan sebagainya, hampir mirip lah sebenarnya kan. Cuma kita harus memahami karakter si cockatiel ini macam mana teman-teman. Tadi udah keunikannya, terus jeleknya teman-teman, cockatiel ini gampang kaget. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman saat mau melatih free play ya. Jadi harus pahami karakter si cockatiel ini seperti apa. Cockatiel ini gampang kaget, jadi sebisa mungkin kalau masih perdana cari tempat yang oke lah, indoor dulu, baru outdoornya itu di lapangan yang sangat luas. Terus hindari tempat keramaian dulu kalau mau latih ya, masih pemula ya, karena dia rawan kaget. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan, dia kaget dikit bisa terbang teman-teman. Itu makanya bagusnya kalau sekiranya tempatnya ramai sekali ya diborgol dulu teman-teman ya kakinya ya, biar dia apa ya, kalau baru tempat baru biar adaptasi dulu, melihat-lihat lingkungan sekitar dulu gitu. Itu. Terus untuk melatih ya, pertama ya sebisa mungkin dilatih saat mulai apa ya, dari usia 2 minggu ya, atau usia baby ya. Di situ kita hand feed teman-teman ya, kita hand feed. Mungkin di konten-konten sebelumnya aku pernah hand feed cockatiel ya. Nah, caranya ya seperti itu, kita hand feed. Hand feed itu tujuannya biar apa ya, burung ini terbiasa dengan manusia, salah satunya itu, dan mengenali kita dianggap seperti induknya teman-teman ya. Jadi dia terbiasa dengan kita dianggap induknya yang sering memberikan makan. Nah di situ ikatan bonding itu akan terjalin dengan sangat baik kalau di hand feed dari baby itu. Terus yang selanjutnya untuk melatih free play-nya ya, kita bahas sedikit. Dilatih walk to me. Walk to me itu si burung udah mulai bisa jalan, kita latih dia berjalan mendekati kita, nggak usah jauh-jauh, kita taruh di lantai, kita panggil, nanti dia datang, kita kasih reward makan. Makanannya bubur teman-teman ya, tuh disepet pakai kayak suntikan kayak gini. Ini kayak sepet untuk tinta teman-teman ya. Ini banyak yang jual kok suntikan ini ya di toko-toko online yang teman-teman percaya ya. Terus setelah walk to me dia mulai bisa terbang, latihan jump to me. Jadi dia kayak fly to me, cuman jaraknya 1 jengkal aja, karena biasanya burung yang baru terbangnya masih ngaco teman-teman, karena dia belum bisa kontrol kepakan sayap, makanya sebisa mungkin dekat. Terus biar dia percaya berani untuk terbang ke kita, nah, itu namanya jump to me. Terus kita tambah jaraknya semama jadi 1 meter, nah, itu udah fly to me ya, atau terbang menuju ke kita gitu teman-teman. Latih itu rutin ya teman-teman ya. Fly to me itu di dalam, tentu saja di dalam ruangan ya, jangan di outdoor. Nah, risikonya tinggi bisa escape kalau di outdoor. Itu pun di dalam ruangan dia pasti terbangnya ngaco. Kalau teman-teman si falknya atau cockatielnya terbangnya ngaco, itu hal yang wajar ya, karena memang dia belum bisa kontrol kepakan sayap yang harusnya ngepaknya pelan, tiba-tiba dia kepaknya kenceng, kadang naik ke atas nabrak plafon dan sebagainya. Asal itu tidak terlalu bahaya, nggak masalah teman-teman. Makanya sebisa mungkin indoornya jangan ada halangan yang lain, biar dia nggak nabrak teman-teman. Itu pokoknya dilatih fly to me datar ya, horizontal ya, atau datar. Nah, kalau sudah bisa horizontal dengan baik, baru sedikit miring teman-teman. Sebisa mungkin semakin vertikal semakin bagus, jadi burung ada di atas, kita ada di bawah manggilnya, jadi burungnya terbangnya ke bawah gitu. Jadi terbang langsung ke bawah, jadi nggak ada terbang lurus dulu baru ke bawah, nggak langsung. Kalau bisa pas dia loncat terbang itu langsung kepakan sayapnya itu untuk turun teman-teman. Itu melatihnya harus berulang-ulang ya, semakin tinggi semakin bagus, tentu saja tetap indoor. Itu tujuannya apa? Bukan hanya untuk burung ini saat nyangkut nyangkut di pohon bisa dipanggil, enggak seperti itu teman-teman. Tujuannya burung ini saat masih muda biasanya kepakan sayap nggak terkontrol, seperti yang aku bilang tadi. Saat dia ngepak sayap nggak terkontrol, akhirnya melambung tinggi. Saat melambung tinggi, terbang tinggi, dia takut teman-teman, karena terbiasa ya di kita kan lokasinya rendah-rendah aja, kecuali di alam liar dia ya di pohon yang tinggi, pasti mentalnya berbeda dengan yang kita keep di rumah ya. Saat dia terbang terlalu tinggi, dia akan
panik teman-teman. Burung itu biasanya akan panik dan dia tidak tahu caranya turun ke bawah, terbang ke bawah. Biasanya seperti itu karena kita nggak pernah melatih naluri dia atau insting dia untuk mencoba terbang ke bawah. Nah, biasanya saat udah di lapangan yang luas, dia tinggi, ya sudah, dia terbangnya akan datar, muter di atas terus, nggak tahu caranya turun sampai dia kecapean. Akhirnya dia akan mencari pohon biasanya gitu yang datar dengan posisi dia terbang. Dan itu juga saat udah nyangkut di pohon biasanya akan susah dipanggil karena dia takut untuk terbang gitu. Tapi kalau latihannya, kita udah sering latihan yang flat tummy secara vertikal ya, apalagi udah sangat vertikal, biasanya aku pakai tripod yang sangat tinggi atau taruh di atas meja atau taruh di atas apa ya, tiang gorden. Biasanya orang-orang seperti itu dipanggil dari bawah. Nah, semakin vertikal posisinya, semakin vertikal itu semakin bagus teman-teman ya gitu. Kalau udah seperti itu ya baru latihan flat tummy di outdoor. Boleh diikat dulu talinya atau langsung kalau mentalnya bagus, lapangannya luas ya langsung gas aja. Kita lihat karakter burungnya ya, responnya kayak gimana. Tanpa tali pun nggak masalah. Aku kemarin latih juga gitu, aku coba latih di outdoor itu, aku langsung replay teman-teman ya, karena aku udah tahu karakter dia. Karena di dalam ruangan aja dia udah muternya bagus, dipanggil balik langsung respon muter deh. Makanya kemarin pas di lapangan di bukit itu aku gas aja langsung. Ada di short video kalau nggak salah ya, nanti kalau masih ada videonya ya aku coba masukin ya. Terus yang terakhir itu kemarin di alun-alun itu aku gas dulu, gas juga langsung free fly teman-teman ya. Dan alhasil dia langsung pertama kali terbangnya sangat tinggi seperti yang aku bilang, langsung tinggi, wush, tinggi kali. Untungnya dia udah terlatih untuk terbang ke bawah, caranya seperti apa. Di situ pas aku panggil ya langsung begitu di atasku langsung bisa turun gini teman-teman, ngepak turun. Biasanya kan burung mutar dulu makin pendek. Kalau dia nggak, langsung bisa turun gini. Karena ya udah terlatih itu. Cuman ya tetap hati-hati, jangan terlalu rame. Kalau tempatnya terlalu rame sekali ya dia bakal ketakutan. Pak ini atau koktel ini jeleknya saat kita free flying sering ketakutan gitu. Jadi ya sebisa mungkin sebelum free fly kita adaptasikan dulu sama burungnya nangkring seperti ini di rantai. Biasanya pertama kali keluar dari pet kargo atau kandang, saat kita bawa main kaget langsung terbang. Makanya fungsi di rantai dulu biar dia stay dulu kayak gini teman-teman, biar dia melihat-lihat lingkungan, adaptasi lah intinya, adaptasi biar nggak kaget, tahu posisi ownernya di mana. Itu yang terpenting ya. Untuk tetap menjaga bonding ya, tetap di handfeed ya teman-teman ya. Di handfeed bisa pakai bubur loloh untuk khusus burung, atau kalau sudah pandai makan millet atau jagung ya tetap di handfeed semua pakai pointer seperti ini. Nah, ini bisa ditaruh millet atau jagung basah ya. Biasanya sih millet ya rata-rata kalau burung pak ya, atau koktil ini. Nah, ini pointernya nanti tinggal dibuka, jadi dia tahu ini makanannya di sini. Atau mau disuapin pakai tangan itu juga boleh. Intinya jangan dikasih makan langsung di kandang, kita taruh di tempat makan ya. Jadi kita taruh, jadi dia makan setiap harinya tuh tanpa interaksi sama kita, itu biasanya tingkat bondingnya akan menurun. Bagus lagi ya itu tetap disepet ya, disepet terus. Memang boros, cuma aku kalau ada yang nanya bang aku pakai apa makanannya, aku pakai eksotik ya teman-teman ya, murah meriah tapi oke lah, kualitasnya oke. Untuk kelas lokal itu oke teman-teman ya, tingkat kehalusannya hampir setara sama KIT ya, bagus teman-teman. Ini coba aku seped ya, ini sampai sekarang masih aku seped tuh. Ini kenapa nggak kayak burung-burung baby pada umumnya, karena dari baby kulatih sepednya itu ada di depan mulut teman-teman, jadi nggak terlalu masuk ya, nggak masuk di tembolok ya. Jadi naluri dia semakin dewasa itu akan semakin tinggi, kekanak-kanakannya atau bayinya itu semakin hilang teman-teman. Tuh biasanya kan merengek-rengek ya, padahal ini usia itu baru masuk 2 bulan sih ini ya, kalau nggak salah ya 2 bulan lah kira-kira ya, baru mau 2 bulan ya, karena ekor pun belum terlalu panjang ya, masih bisa panjang. Emang pertumbuhannya agak pesat yang punya aku ini, cuman yang punya aku agak kecil bodinya, karena dari gelang borgol aja dia pakai ukuran yang 5 mili, padahal koktil yang lain
kebanyakan rata-rata pakai ukuran yang 6 mili teman-teman. Cuma kemarin gue kasih 6 mili lepas terus dia. Nah ini pakai ukuran yang kemarin aku kasih ukuran 6 mili lepas terus. Ini aku langsung pakai ukuran yang 5 mili, itu pun masih longgar juga teman-teman. Gitu. Standarnya ini 5 mili untuk dia, untuk si Alvin. Ini kalau aku lagi males ngelatih play to me, ya aku handfeed kayak gini aja teman-teman. Aduh, muncul ngepret ya, nggak baju. Oke teman-teman, yang suka free play silahkan di share ya. Semoga kontenku pembahasanku semoga bermanfaat ya, yang lagi mau ngelatih burung cockatiel atau sunconur atau sebagainya. Pokoknya intinya mirip-mirip lah teman-teman untuk paruh bengkok ini. Terus nanti kalau ada videonya bakal aku kasih di sela-selanya ya. Aku nggak tahu masih ada atau enggak. Kalau nggak ada pun di video ini teman-teman silahkan lihat di playlist Bird and Free Fly ya. Di situ pokoknya aku udah sering bikin konten cara ngelatih cockatiel, gagak juga banyak di situ. Silahkan. Kalau ada yang nanya gagak di mana bang? Gagak yang mungkin yang baru-baru gabung sama channelku, baru subscribe, gagakku udah nggak ada semua teman-teman, alias meninggal ya, karena kemarin terkena virus yang sangat mematikan dua-duanya, karena mereka kan dekat-dekatan kandang dan aku kan interaksi ya semua bareng gitu. Di situ salahku nggak aku kasih obat-obatan seperti ebot atau super N gitu. Aku pakai herbal akhirnya ya sempat sembuh dan nggak tertolong lagi ya. Memang udah udah segitu ya perjalanan kita sama si L juga ya. Si L udah lama kali tuh. Si S yang masih baru 9 bulan si S. Yang si L udah bertahun-tahun, udah melalang buana kita free play di tempat-tempat ekstrim udah kita jalani. Oke, mungkin itu aja biar nggak terlalu panjang lebar. Jika ada pertanyaan atau request tentang mau perawatan apapun di sini, yang pastinya yang punya ya binatangnya, silahkan komen aja di kolom komentar. Pasti next video akan aku bahas ya. Kalau itu sangat membantu bakal aku bahas teman-teman. Cuman kalau pertanyaan yang di luar yang aku tahu, karena aku nggak punya binatangnya, ya aku akan jawab maaf tidak tahu karena nggak punya binatangnya teman-teman. Karena aku nggak mau berekspektasi katanya, karena ini berdasarkan pengalamanku merawat langsung binatangnya ya. Oke, bye bye. Nah,